Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, hari ini, tepatnya di hari Sabtu ini, gua udah menonton Godzilla Minus One, oke, di Netflix ya. Baru-baru ini, dari jam 6 pagi tadi, banyak banget media yang menyebutkan kalau Godzilla Minus One akhirnya sudah tayang di Netflix Indonesia. Ini adalah film monster yang paling gua tunggu, dan jujur gua sebagai fans Monsterverse sangat bersemangat sekali. Jadi buat kalian yang baru menonton film yang satu ini, silahkan kalian langganan di Netflix Indonesia dan rasakan sensasinya. Dan berikut ini adalah pendapat gua dan juga review untuk Godzilla Minus One dari opini gua pribadi ya, oke? So, Mario Booster, let's review this movie. Oke, Godzilla Minus One ini merupakan film Godzilla yang sudah kita tunggu selama setahun terakhir ini ya. Karena tahun kemarin kita udah menunggu Godzilla Minus One dan juga Godzilla X Kong. Tapi nyatanya di Indonesia saat itu kita kebagian cuman Godzilla X Kong. Godzilla Minus One, kenapa ini baru muncul di negara kita di Indonesia? Karena dari pihak produksinya di Jepang sana, mereka itu hanya memasarkannya kepada pihak Amerika dan juga pihak Jepang saja, tidak untuk skala internasional ya. Jadi gue yakin sih banyak banget dari kalian yang mungkin udah ngebajak, atau mungkin buat kalian yang udah nonton LK21 maybe ya. Tapi inilah alasan kenapa film Godzilla Minus One ini sangat sulit terjangkau di negara kita di Indonesia ya. Makanya sampai sekarang gua kaget sih, ternyata Godzilla Minus One secara tiba-tiba udah masuk kepada platform Netflix Indonesia. Seperti yang kalian tahu bahwa Netflix ini merupakan platform streaming yang sudah ada di berbagai macam negara. Otomatis film Godzilla Minus One ini kalau mereka mau memasarkannya secara global, akhirnya mereka tayang di Netflix ini ya. Sayang banget pak, serius, ini film bagus banget. Pantesan mereka masuk Oscar. Pantesan film ini juga mendapatkan banyak banget pujian dari para reviewer, content creator yang di luar sana. Bahkan para cinephile yang udah terkenal, mereka udah mengatakan bahwa film ini sangat bagus banget. Dan ya by the way, teman gue di Jepang sana, dia udah nonton dan dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa film ini memang bagus banget ya. Untuk Godzilla Minus One ini ya, ada banyak banget aspek yang gue temukan, yang dimana harus gue puji untuk film kali ini ya. Yang pertama, akhirnya gue bisa melihat Godzilla dengan tema monsternya, dengan bentuk sebagai ancaman, bukan sebagai tokusatsu superhero yang udah kita lihat di Monsterverse selama ini. Karena maaf men, kalau Monsterverse di versi Amerika itu mereka udah jelas bahwa mereka mendesain Godzilla untuk sebagai tokoh superhero-nya, ya kan? Kita bisa melihat dari Godzilla pertama ketika dia ngelawan si Muto. Bahkan di sequel King of the Monsters, dia juga melawan berbagai macam kaiju yang dipimpin oleh King Ghidorah. Bahkan sampai Godzilla vs Kong dan juga Godzilla X Kong, ketika Godzilla dengan kartunisnya dia bersamaan dengan Kong untuk menghadapi Scar King. Nah sekarang kita diberikan suatu film Godzilla lagi, tapi dengan tema monster. Ini yang gue suka men. Karena apa? Gue juga sebagai fans agak protes, karena gue melihat Godzilla akhir-akhir ini dia diberikan sebagai konsep superhero. Padahal kalau kita lihat monsternya aja, itu adalah sosok yang sangat mengerikan. Oke, gue paham banyak banget fans Godzilla juga yang juga enak dengan hal ini. Dan akhirnya pihak Toho Company akhirnya mereka membuatkan film Godzilla Minus One dengan begitu mengerikan dan juga begitu realistis. Gua suka banget ceritanya. Dari tahun 45 sampai ke tahun 47 di setting perang dunia, dan Jepang mengalami sebuah kekalahan yang begitu dahsyat sampai akhirnya mereka harus menghadapi ancaman yang begitu serius dan juga lebih brutal, yaitu penyerangan Godzilla di Jepang. Itu adalah wow, dari segi destructionnya oke, plot cerita antar manusia juga oke banget. Bahkan rencana mereka ketika mereka akan membunuh Godzilla aja, itu gua melihat dari segi sistematis aja itu sangat bagus banget. Dalam arti
Ini gue bisa kategorikan sebagai film science fiction tapi dengan tema sains yang begitu lengkap ya. Jadi ada unsur monsternya dan juga ada unsur sainsnya ya. Yang dimana unsur sains ini akan digunakan untuk membunuh Godzilla sebagai ancaman ya. Well, gue sebagai fans juga sangat suka banget akhirnya gue bisa melihat Godzilla sebagai ancaman, bukan sebagai hero utama, oke? Karena kita bisa melihat di film ini, gue kira di film ini akan memunculkan berbagai macam kaiju-kaiju yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya mungkin kayak si Mini Kong atau dari si King Ghidorah kayak segala macam. Well, dari film ini mereka fokus kepada Godzilla dan juga konfliknya kepada para manusia sebagai korbannya. Bahkan untuk aktor-aktornya, aktor utama, aktor sampingan, bahkan semua tokoh-tokoh yang ada di film ini, semua quality actingnya mantap dan juga natural. Gak ada yang melebih-lebihkan, gak ada di luar konteks. Semuanya udah sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, dan film ini tidak ada antagonisnya. Ya, antagonisnya adalah si Godzilla karena kita sebagai di pihak manusia akan membunuh si Godzilla ini sebagai ancaman. Karena jujur ya, kalau gua nonton Monsterverse sekarang dengan Godzilla X Kong bagus, oke. Gua anggap aja sebagai film tokusatsu Jepang aja karena dengan tema tokusatsu ngelawan berbagai macam kaiju, well itu kan tema tokusatsu banget ya. Jadi ya gua bisa menilai itu film bagus B aja, bagus sebagai the film superhero. Tapi kalau film Godzilla ini literally adalah film monster dengan tema kembali ke formula awal seperti itu ya. Karena gua agak aneh sih lihat di Godzilla X Kong, Godzilla itu bisa lari segitu cepatnya. Gini loh, padahal kalau badan kaiju semakin dia besar, semakin jalannya itu lambat. Gak secepat kayak di film Monsterverse kemarin itu, astaga itu gua agak protes ya. Tapi di film itu gua anggap aja sebagai film tokusatsu aja ya. Jadi gua nggak terlalu menseriuskan bahwa itu adalah tema monster karena itu kan literally untuk anak-anak banget ya. Tapi di film Godzilla Minus One ini literally, oh my god, gue langsung ingat kepada film Godzilla tahun 98 yang dimana kita bisa melihat di versi Amerikanya, walaupun Godzilla-nya sangat jelek banget ya karena itu lebih persis kepada T-Rex daripada Godzilla. Tapi gue bisa melihat temanya hampir sama, dimana kita sebagai manusia akan berusaha untuk membunuh sang Mad Titan ini, yaitu si Godzilla ini ya. Wow, gila sih, makanya akhirnya Jepang berhasil membuatkan film yang seperti ini. Lalu yang kedua dengan temanya, yaitu tema di Perang Dunia. Seperti yang kita tahu ya bahwa Godzilla itu selalu dengan identik dengan namanya tema Perang Dunia. Karena memang dari asal-usulnya dia itu terkena sebuah radiasi nuklir. Dan di film ini dijelaskan lebih lanjut bahwa itu adalah dari Perang Dunia Kedua di tahun 1945 ketika Jepang udah kalah dari Amerika setelah mereka membom Hiroshima sampai Nagasaki. Nah, tokoh utamanya juga itu berasal dari salah satu kota di Hiroshima ini ya, yang dimana dia berusaha struggle, dia akhirnya merasa dia sudah kalah dengan perang, tapi dia juga diberikan cobaan oleh kemunculan Godzilla yang udah membunuh berbagai macam rekan-rekannya, bahkan keluarganya sendiri. Makanya ketika gue melihat tokoh utamanya yang bernama Koichi Shikishima, development juga oke, bagaimana dia menjadi seorang yang sangat pengecut di awal-awalnya ketika dia udah kalah dari perang. Ditambah lagi dia udah melihat bahwa seluruh teman-temannya dibunuh oleh si Godzilla, dan perlahan dari awal, pertengahan, akhir, dan dia memutuskan untuk membunuh Godzilla dengan rencananya sendiri. Dan itu memberikan sebuah efek yang sangat heroik banget di kalangan umat manusia ya. Makanya gue bisa katakan tokoh utamanya juga yang gak terlalu perfect, tapi kita bisa melihat bagaimana dia berkembang. Dari awalnya dia adalah seorang pengecut, di akhir-akhirnya dia menjadi the real hero untuk menyelamatkan negara Jepang dari ancaman Godzilla ini ya. Dan juga semua tokoh-tokoh sampingan seperti Tachibana dan juga Noriko, semuanya oke banget. Mereka memberikan sebuah dampak dan skrip yang bagus agar supaya si Shikishima sebagai tokoh utama menjadi sebuah tokoh yang sangat lengkap banget untuk diceritakan kepada para penonton. Itu yang gue suka pak. Memang CGI yang bagus banget, Godzilla yang realistis banget, dari pergerakannya, dari cara dia menembakkan optik blast-nya, bahkan sampai kehancuran kota Tokyo, kehancuran kota di
di berbagai macam di Jepang mereka udah hancur akibat ulah Godzilla. Itu semuanya wah itu gila banget. Model destruction ini yang kau pengen tahu, karena kan kalau udah bikin film monster pasti kita sebagai penonton yang kita perlu tahu adalah bagaimana warga sipilnya, bagaimana kota-kotanya, bagaimana level destructionnya. Akhirnya di film ini kita diberikan sebuah visual yang sangat bombastis banget. Tapi nggak lebay, maaf ya, nggak lebay. Jadi film ini literally nggak cuman fokus ke destructionnya, model ke teror Godzilla-nya, tapi kita sebagai penonton juga diberikan drama yang sangat relate kepada umat manusia di tahun 1940-an. Dan juga scoring di film Godzilla Minus One ini mereka semuanya penuh dengan tensi yang berbeda-beda. Contoh, kalau ada adegan sedih, senang, mereka pasti memberikan sebuah scoring music yang dimana itu nggak lebay dan juga sesuai dengan temanya. Dan juga di film ini tidak ada jokes sama sekali, oke? Jadi semua drama yang mereka itu literally udah kehidupan kita sebagai para manusia yang dimana mereka itu harus berperang dan mereka harus menghadapi Godzilla. Literally ini tidak ada jokes sama sekali. Jadi buat kalian para anak-anak bocil yang mengharapkan film ini akan ada banyak banget jokes, mohon maaf men, itu bukan film sinematik, oke? Bahkan di film ini gue juga harus mengaku ya bahwa film ini memang cukup unik dari segi pengambilan gambar, sinematografi, bahkan per angle-angle-nya gue belajar banyak banget. Apalagi terutama gue masih ingat di scene ketika di kereta, ketika Godzilla menyerang kereta dan ada istrinya si Kishima di situ. Itu dari pengambilan gambarnya itu unik loh. Ketika dia mau jatuh itu kamera angle-nya bukan langsung monoton ke situ, tapi dia langsung ambil POV-nya si tokoh utamanya. Jadi kita sebagai penonton dibuat deg-degan ketika kita harus menyelamatkan istri kita yang udah mau dilahap oleh si Godzilla itu. Dan itu dibuat merinding banget. Apalagi di ending pak, gua masih inget di ending ketika mereka berusaha menjebak Godzilla dengan ditembakkan berbagai macam bom-bom sampai gak ada harapan kembali dan ternyata jebakannya gagal semua. Akhirnya si Kishima datang, deng, wow gila banget. Itu adalah momen heroik yang dimana jantung kita sebagai penonton itu dibuat berdetak tuk 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 tuk. Waduh gila banget anjir lah. Dan ketika Godzilla hancur, oh musiknya langsung hening. Musik hening, langsung mereka memberikan penghormatan. Anjir, patriot banget. Jadi kalau biasanya di film-film ketika mereka tuh udah menang dari musuh, itu biasanya diberikan sebuah scoring music yang semangat, yang ceria, weh berhasil. Tapi di film ini scoringnya langsung tenang, senyap, dan framenya langsung memperlihatkan mereka tuh memberikan penghormatan kepada si Kishima sebagai orang yang berhasil membunuh Godzilla. Dan satu lagi ya, ternyata Godzilla di film ini memiliki healing factor. Ya, ketika dia tembak, ketika dia dihancurkan, itu dia bisa memiliki healing factor yang dimana dia bisa menyembuhkan dirinya begitu cepat. Itu gua kaget sih, karena yang gua tahu Godzilla ketika dia diserang oleh berbagai macam kaiju ya, itu dia gak punya healing factor. Sedangkan di film ini Godzilla-nya punya healing factor. Waduh, tambah pusing tuh. Kita nggak bisa nembak dia, kita nggak bisa menghancurkan dia dengan rudal. Akhirnya penyelesaiannya itu begitu wow banget dan juga sangat scientific. Jadi gua nggak mau terlalu spoiler. Maka dari itu buat kalian yang belum menonton Godzilla Minus One ini, bisa kalian langganan di Netflix Indonesia. Silahkan tonton aja, dan bagaimana pendapat kalian tulis aja di kolom komentar di bawah buat kalian yang udah menonton film Godzilla Minus One ini. Skor untuk film Godzilla Minus One, gua kasih nilai untuk Godzilla Minus One sekitar 9,5 dari 10. Karena apa? Karena film ini akhirnya berhasil mengobati rasa kekecewaan gua setelah menonton Godzilla X Kong yang dimana sangat anak-anak banget ya. Bagus, tapi sangat tokusatsu banget. Makanya gua sebagai fans butuh sekali film monster yang bener-bener monster sebagai ancaman utama yang akan melawan pihak manusia itu sendiri. Makanya Godzilla Minus One ini akhirnya memberikan sesuatu yang akhirnya kembali ke template awal dengan tema Godzilla ini ya. Oke, itu cuma ngalahin review dan juga first impression gua ketika menonton Godzilla Minus One ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke?
Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!